Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi washabbihi wa ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu, kita kembali berjumpa, dan kita masih sedikit membahas tentang zakat, yang mana di dalam kitab matannya ini perincian tentang zakat tidak diulas, melainkan hanya harta-harta yang terkena wajib zakat. Nah, kemudian kemarin sudah sangat jelas bahwasannya harta-harta yang terkena wajib zakat itu ada 6. Nah, maka kita akan membahas satu persatu tentang yang 6 itu secukupnya, agar kita bisa memahami tentang apa-apa saja yang diwajibkan atasnya zakat, kemudian bagaimana kriteria harta-harta yang terkena wajib zakat. Nah, maka yang awal-awal itu dimulai dari binatang ternak. Nah, yang mana binatang ternak ini tergantung daripada jumlahnya. Dan kemarin sudah dijelaskan pula bahwasanya binatang ternak yang terkena wajib zakat hanyalah 3 jenis. Yang pertama kambing dengan macam-macamnya seperti kacangan atau domba dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah onta, sapi dulu. Sapi dengan macam-macamnya seperti apa? Seperti kerbau. Kalau bahasa Banjarnya hadangan, kalau bahasa Betawi kebo, nah, atau bahasa Jawa mungkin kebo juga mungkin Pak. Kemudian yang ketiga itu adalah onta, baik ontanya yang punaknya 1 atau yang punuknya 2. Maka itu adalah binatang-binatang ternak yang terkena wajib zakat. Nah, lalu untuk nisabnya bagaimana? Nah, ini memang agak cerewet. Yang paling utama dulu syarat-syaratnya itu. Nah, untuk misalnya yang memelihara kambing atau memelihara sapi atau memelihara onta, ada syarat-syaratnya sehingga dia terkena wajib zakat. Yang pertama itu adalah sampai nisab. Nah, ini memang kalau dirincikan sangat panjang. Cuma ini hanya sekedar bayangan. Nisab misalnya untuk onta, 5 ekor onta itu dikenai zakat. Apa yang dikeluarkan dari 5 ekor onta? Yaitu 1 kambing. 1 kambing yang sah untuk diakikahkan atau yang sah untuk dikorbankan. Yang sah untuk diakikahkan atau dikorbankan itu ialah kalau kambingnya jenis apa, ya jenis domba lah gitu Bang. Jenis domba, maka umurnya harus setahun atau kurang sedikit kalau giginya sudah tanggal, sudah copot, sudah kepinggahan kalau bahasa kekanakannya. Nah, atau domba yang kacangan, kambing yang kacangan yang biasa dipelihara orang kita. Nah, itu adalah umur 2 tahun. Jadi kalau kita punya onta 5 ekor atau misalnya 6 atau 7 atau 8 atau 9, nah maka itu 1 ekor kambing yang telah disebutkan tadi. Nah, kemudian kalau 10 sampai 14 berapa? 2 ekor kambing. Kemudian kalau 15 sampai 19 berapa? 3 ekor kambing. Kemudian 20 sampai 24 4 ekor kambing. Nah, kemudian 26 sampai 35, nah baru anak onta.
anak betina, anak onta yang jenis kelaminnya betina, yang umurnya setahun. Nah itu kalau misalnya 36 sampai 45 berapa? Nah 26 dulu sampai 35 itu satu ekor anak onta betina yang umurnya 2 tahun. Kalau misalnya 37 sampai 45 berapa? Nah itu satu ekor anak onta betina yang umurnya 3 tahun. Dan seterusnya. Nah itu ada hitungan-hitungannya. Nah jadi kalau dirincikan secara lengkap ini kan memakan banyak waktu. Cuma ulun di sini hanya sekedar mengasih bayangan-bayangan. Nah kemudian bagaimana dengan sapi? Nah sapi itu minimal kita punya 30 ekor. 30 sampai 39 itu adalah anak sapi, baik yang jantan atau yang betina, yang umurnya 1 tahun, itu zakatnya. Jadi 30 sampai 39. Kalau 40 sampai 59 itu adalah 1 ekor anak sapi betina yang umurnya 2 tahun. Nah kemudian bagaimana yang 60 atau lebih? Nah lebih 60 tambah 60 89 lah. Itu adalah 2 ekor anak sapi yang umurnya setahun, baik itu betina ataupun jantan. Nah jadi kalau bertambah lagi 40, maka itu adalah tambah lagi 1 ekor daripada anak sapi betina yang umurnya 2 tahun dan seterusnya. Nah itu bayangannya. Kemudian kalau kambing Bang, nah kalau kambing minimal kita punya 40 ekor. 40 ekor sampai 120 itu adalah 1 ekor kambing. Nah 1 ekor kambing yang umurnya setahun kalau domba, atau umurnya 2 tahun kalau kambing kacangan. Kemudian 121 sampai 200 itu 2 ekor kambing yang dizakatkan. Kemudian 201 sampai 399 3 ekor kambing. Kemudian 400 nah sampai lebih. Nah kalau misalnya 400 sampai 500 itu 4 ekor. Kemudian 500 sampai 600 itu adalah 5 ekor dan seterusnya. Nah itu hitungan daripada nisab kambing. Nah jadi harus sampai nisab. Jadi sekali lagi untuk sapi, untuk onta sekurang-kurangnya 5 ekor. Untuk sapi sekurang-kurangnya 30 ekor. Kemudian untuk kambing sekurang-kurangnya 40 ekor. Nah itu. Kemudian ada lagi syaratnya, yaitu harus sampai setahun. Jadi kalau kurang dari setahun yang beberapa ekor tadi, kita memiliki kurang dari itu dalam masa setahun, berarti kadang kena kewajiban zakat. Itu yang kedua. Nah yang ketiga ini yang jarang ada syarat ini, yaitu apa? Yaitu ini binatang ternak digembala. Apa arti digembala? Arti digembala, malam memang diamankan di kandangnya misalnya ya. Kalau karena pagi dilapas, jadi digiring ke padang pasir, ke padang rumput, yang mana padang rumput ini padang rumput yang bebas. Nah bukan milik seseorang dan sebagainya. Nah masuk ke padang rumput, kemudian kambing-kambing itu atau sapi-sapi atau onta-onta itu bebas untuk makan, minum dan seterusnya di tempat pengembalaan itu. Jadi biasanya orang-orang yang ada di Timur Tengah sana, mereka itu mengembala kambing di tempat-tempat yang agak subur, yang ada ininya, ada rumputnya, padang rumputnya, dan juga ada misalnya seperti sungai-sungai. Nah itu yang terkena wajib zakat. Jadi yang digembala. Adapun yang tidak digembala, yang dikurung aja di kandang, nah kayak wadah kita, diberi makan seorang, diberi makan kita seorang yang memberi makan, kita seorang yang menabasi rumput, atau kita menukar rumput. Nah kemudian lagi kita yang mengambil akan banyu. Nah itu tidak terkena wajib zakat. Nah jadi ini yang menyebabkan kenapa peternakan di tempat kita ini pun kadang kena wajib zakat, karena bukan digembala, melainkan dikurung, kemudian diberi makan
oleh yang punya, diberi minum oleh yang punya. Sedangkan yang terkena wajib zakat itu ialah yang digembala. Maksudnya paginya misalnya digiring ke padang rumput. Nah lalu di padang rumput itu masing-masing daripada kambing atau sapi atau onta-onta itu makan, mencari makan sendiri di mana? Di padang rumput itu, dan juga mencari minum sendiri. Nah karena biasanya tempat mengembalakan kambing itu adalah tempat yang subur dengan rumput-rumput dan juga tempat yang di situ ada sungai-sungai. Nah ini yang menyebabkan peternakan banyak yang tidak terkena wajib zakat. Nah kecuali itu tadi, bos peternakan ini bisi tabungan, maka dari tabungannya itu yang akan dizakati, bukan dari binatang ternaknya. Nah kemudian yang keempat itu syaratnya adalah bahwa itu binatang ternak tidak dipekerjakan, hanya digembalakan. Kalau dipekerjakan misalnya seperti sapi dipakai untuk membajak sawah, nah maka itu pun juga tidak terkena wajib zakat. Nah ini jadi mungkin ini sudah cukup sebagai gambaran tentang apa? Tentang zakat binatang ternak. Nah kemudian yang kedua adalah zakat pertanian, yang mana kemarin sudah diterangkan bahwa zakat pertanian ini ada dua. Pertama biji-bijian, yang mana biji-bijiannya itu adalah biji-bijian untuk bahan makanan, yang bahan makanan itu dikonsumsi di waktu normal, seperti misalnya gandum, jelai, jagung, beras dan sebagainya dan seterusnya. Nah itu biji-bijian yang wajib dizakati. Nah kemudian kalau buah-buahan itu hanya dua, yaitu korma dan anggur. Nah jadi yang berkebun pisang itu pisangnya kada wajib dizakati. Yang berkebun apa ngarannya apalam yang lalu lah, berkebun nyior dan sebagainya kada wajib dizakati. Kenapa? Karena buah-buahan yang wajib dizakati hanya dua macam, yaitu anggur dan korma. Dan itu pun yang sudah masak. Anggur kormanya yang sudah coklat, yang sudah ibaratnya itu memang betul-betul matang. Kalau kormanya, kalau anggurnya itu yang sudah mengering. Kalau bahasa kita aja kismis. Nah waktu itulah wajib untuk dizakati. Nah lalu apa-apa saja yang mesti diperhatikan dalam masalah ini? Ada beberapa hal. Nah kalau masalah artinya kapan wajib dizakatkan, itu biji-bijian dan juga itu buah-buahan yaitu anggur dan korma, maka semenjak sudah mulai mulai masak itu sudah mulai ada kewajiban untuk menzakati. Sudah artinya ada bakal wajib zakat gitu nah. Bakal wajib zakat. Nah dengan apa? Nah dengan kalau yang punya warna, maka warnanya berubah. Kalau ibarat padi itu kan yang asalnya hijau jadi kuning dah. Nah ibaratnya kan kayak itu. Nah itu kan. Dan juga artinya ya dengan mulai masak, mulai matang kalau dia tidak memiliki warna. Nah kemudian itu untuk buah-buahan. Nah kalau dia tidak memiliki warna mulai kelihatan matang. Nah kalau memiliki warna seperti korma, maka korma itu mulai daripada dia sudah berubah warna, yang asalnya hijau kemerah-merahan kemudian berubah menjadi coklat atau kehitam-hitaman. Nah itu berarti sudah mulai masak. Nah kalau biji-bijian yang mulai dia mengeras lah seperti itu, mulai dia mengeras, artinya kan awal-awalnya benih itu lama. Nah kemudian semakin hari semakin mengeras karena semakin berisi. Nah lalu akhirnya kalau sudah mengeras, kalau sudah ada isinya, nah itu menjadi bakal wajib zakat. Nah yang menjadi masalah ini adalah nisabnya. Nah nisabnya ini berapa untuk wajib zakat yang ada pada
tanaman, baik itu biji-bijian ataupun buah-buahan. Nah, maka itu adalah 5 wasak kalau bahasa Arabnya. Nah, lalu 5 wasak itu berapa kilo? Nah, ini secara ringkas saja. 5 wasak itu adalah 825 kilogram. Dan itu yang kada berkulit. Karena yang namanya biji-bijian yang dipanen itu ada 2. Ada yang dipanennya itu berkulit, kan langsung dimasukkan ke karung pakai kulit. Kemudian ada yang dikupas kulitnya, kan seperti itu. Nah, ini yang kada berkulit adalah 825 kilogram. Kurang dari itu kada wajib zakat. Nah, ini kalau yang kada berkulit. Kalau yang berkulit, Bang, kalau yang berkulit itu 2 kali lipat nisabnya. Jadi kalau yang kada berkulit 825, kalau yang berkulit itu adalah dikali 2 sama dengan 1650 kilogram. Nah, jadi banih itu yang dipanen gabah aja orang tuh yang alolah. Gabah kan yang alolah bahasa anunya nih, bahasa pertaniannya. Yang dipanen itu kan berkulit. Maka ditimbang dulu berapa kilogram. Kalau misalnya sampai 1650 kilogram, berarti ada kewajiban zakat. Tapi kalau kurang dari itu, maka tidak ada kewajiban zakat. Nah, intinya seperti itu. Nah, karena banyak orang kita juga yang mereka itu imba pengatam langsung dizakati tanpa mengukur, artinya tanpa menimbang sudah sampai kepada hitungan yang tadi kah atau belum. Kalau belum sampai hasilnya itu misalnya hanya dapat berapa, yang berkulit misalnya hanya dapat 1000 kilogram. Nah, maka itu sebenarnya tidak wajib zakat. Jadi yang wajib zakat itu adalah yang sampai hitungannya yaitu 1650 bagi biji-bijian yang dipanen dengan kulitnya. Nah, adapun yang kada berkulit, yang dikupas misalnya kulitnya, itu adalah 825 kilogram. Nah, kemudian waktu mengeluarkannya? Ya, waktu mengeluarkannya apabila sudah panen. Kalau bahasa kita aja sudah mengatam. Dan kada wajib harus sampai setahun, kada wajib. Nah, intinya kayak itu. Nah, kemudian berapa yang dikeluarkan? Nah, yang dikeluarkan ini ada 3. Nah, contohnya. Kemudian ada 4 lah. Ada 4. Ini contohnya. Yang pertama, yang dikeluarkan adalah 10%-nya. 10% apabila yang dipanen ini diairi dengan tanpa biaya. Seperti misalnya tanda hujan. Nah, atau memang dari awal sudah ada semacam aliran air, misalnya dari sungai di situ, tanpa dibikin paritnya, memang asli. Nah, memang kena aliran sungai dan sebagainya. Nah, maka itu adalah 1/10-nya. Jadi 1/10 ini berapa persen? 10% ya Allah lah. 1/10 itu 10%. 10%. Jadi ibaratnya pian mengatam itu sama dengan, misalnya deh, pian mengatam ternyata dapat gambah banih misalnya 2000 kilogram, berarti kalau pengairannya tanpa biaya dengan mengharap hujan aja, maka itu 10%-nya, yaitu 200 kilogram yang pian zakatkan. Jadi kalau misalnya pian dapat 2000, berarti 200 kalau tidak ada biaya di dalam mengairinya. Mengairi itu maksudnya membanyui, karena abun kada dibanyui kada mau tumbuh. Nah, itu kan yang namanya tumbuh-tumbuhan kurang lebih seperti manusia dan binatang, artinya memerlukan air. Makanya dalam Al-Qur'an waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan daripada air setiap sesuatu yang hidup. Jadi setiap sesuatu yang hidup itu tidak akan lepas daripada yang namanya air, baik itu kita manusia ataupun binatang.
Nah bahkan tumbuhan pun memerlukan air. Nah tidak ada tumbuhan yang hidup kecuali dengan wasilah atau dengan perantara air. Sekalipun Allah Ta'ala kuasa menghidupkan sesuatu tanpa air. Seperti Ashabul Kahfi, mereka temimpi berapa? Temimpi jatuh guring berapa tahun? 300 tahun Ashabul Kahfi teguring. Kada bermakanan, kada berminuman, tapi Allah Ta'ala tetap sanggup, mampu, kuasa menghidupkan mereka selama 300 tahun teguring, tanpa makan, tanpa minum, kada bangun-bangun. Nah kita amun bangun biasanya karena kelaparan ya Allah lah, atau kehausan, tapi 300 tahun mereka tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Itu adalah dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga Nabi Uzair yang 100 tahun teguring itu tanpa makan, tanpa minum, kada terbangun sedikit pun, sampai akhirnya sidin di hari yang genap setahun. Nah bingung, genap 100 tahun bingung, melihat banyak perubahan, diantaranya melihat tulang-tulang dari keledai beliau. Nah ternyata sudah jadi tulang belulang keledainya. Ternyata beliau tidur 100 tahun tanpa makan, tanpa minum. Nah ini adalah yang kada berbiaya. Kemudian yang kedua, yang dengan biaya, misalnya pakai alat. Nah pakai alat bersiram misalnya nih, nah bersiram atau banyunya menukar misalnya kan gitu, nah dan sebagainya. Nah itu berapa? Itu adalah 5%. Jadi 5%. Jadi kalau misalnya pian dapat panen itu adalah 2000 kg, maka 5% daripada 2000 kg sama dengan 100 ya Allah, 100 kg pian keluarkan. Nah kemudian yang ketiga, apabila setengahnya misalnya nih pakai biaya, setengahnya kada pakai biaya. Anggaplah misalnya mulai tanam sampai panen adalah 10 bulan. 5 bulan pakai biaya, pakai yang misalnya kita siram sorangan ya Allah lah. Kemudian 5 bulan tanpa biaya. Ternyata itu 5 bulan berikutnya hujan. Nah lalu panen. Nah itu berapa? Itu adalah 7,5%. Jadi kalau yang kada pakai biaya pengairan itu adalah 10% yang dizakati. Kalau pakai biaya seluruhnya nih itu adalah 5%. Tapi kalau setengahnya pakai biaya, setengahnya kada pakai biaya, maka itu adalah 7,5%. Jadi kalau pian mengatam 2000 kg, berarti 7,5%-nya itu adalah berapa? Pak Murjani, ulun deh ada ahli matematika juga, 7,5%. Kalau 10% kan dari 200. Kalau misalnya 5% tadi 100 ya kalau lah. Kalau 2000 nih, berarti 7,5% berarti antara 200 dengan 100 itu berarti 150 lah. Nah kira-kira 150 kilogram. Nah 150 kilogram. Kalau pian mengatam 2000 kilogram. Nah kemudian ada yang istilahnya itu kada sama, artinya setengahnya berbiaya, setengah kada berbiaya, cuma kada sama. Yang berbiaya misalnya 3 bulan, sedangkan sisanya yang kada berbiaya misalnya 7 bulan. Nah maka itu persentasinya disesuaikan aja. Nah paham ya Allah, persentasinya disesuaikan, intinya kayak itu. Nah jadi ini adalah contoh daripada zakat pertanian. Nah kemudian yang berikutnya adalah zakat tabungan. Tabungan emas dan perak. Tabungan emas dan perak sekali lagi yang wajib dizakati itu adalah yang investasi, bukan yang dipakai oleh ibu-ibu, bukan yang perhiasan ibu-ibu, perhiasan kaum perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, perhiasan kaum perempuan tidak kena wajib zakat kecuali yang kadarnya berlebih. Nah, berlebihan. Seperti contohnya kemarin juga sudah ulun terangkan, pendeng dari emas berapa? 1 kilo ya Allah lah.
wah ini kira-kira kan dapang ibu-ibu ya kalau lah yang bisi pendeng sekilo ya kalau lah apun ada bisi pendeng sekilo bah mantap badar itu pendeng emas sekilo pun Panas itu. padat lintuan presiden pendeng emas sekilo bah ini kadang gampangan atau misalnya selempang emas sekilo misal ya kalau lah nah itu kena wajib zakat karena kadarnya melebihi dari yang normal atau yang kebanyakan yang biasanya. Nah, adapun yang biasa, yang normal kayak kalung kan nih hanya berapa gram ya Allah, gelang hanya berapa gram, bondel hanya berapa gram itu kada wajib dizakati. Nah, lalu yang wajib dizakati yang kayak apa? Nah, itu misalnya perhiasan ampun lelakian wajib dizakati. Nah, itu perhiasan ampun lelakian wajib dizakati karena lelakian haram memakai emas. Jadi kalau lelaki yang menukar emas itu bukan untuk dipakai, melainkan untuk investasi saja. Kalau beberapa tahun kemudian naik harga emas bisa dijual, kan lebih menguntungkan, kan seperti itu. Nah itu. Jadi yang wajib zakat itu adalah yang bukan perhiasan, yang mubah. Nah seperti yang haram yaitu perhiasan yang dipakai laki-laki atau milik laki-laki itu haram untuk dipakai, maka itu wajib untuk dizakati. Atau yang makruh seperti apa? Nah yang makruh itu seperti misalnya kita punya guci itu kita tambal dengan menggunakan emas, dengan menggunakan perak. Kalau emas itu menurut Imam Nawawi kada kawa jadi tambalan, tapi kalau perak masih kawa jadi tambalan. Kalau tambalannya kecil karena hajat itu hukumnya boleh. Adapun kalau besar untuk hajat karena memang lubangnya ganal misalnya nih lalu ditambali atau retakannya ganal lalu ditambali ya kalau lah maka itu makruh. Nah yang makruh itu wajib untuk dizakati kalau kadarnya sampai nisab. Nah lalu nisabnya berapa yang bisa simpanan emas perak ini? Nah nisabnya ini seperti yang telah ulun ungkapkan kemarin, untuk emas kurang lebih 84 gram. Untuk perak bang, untuk perak kurang lebih 588 gram. Nah itu, jadi kalau pian bisi emas tabungan 84 gram atau lebih sampai setahun ini wajib pakai haul. Nah pakai haul artinya harus digenapkan sampai setahun. Sampai setahun emas pian itu tersimpan yang 84 gram yang bukan perhiasan perempuan, maka itu wajib untuk dizakati. Berapa? 2,5%-nya. Nah jadi kalau pian bisi 100 gram 2,5%-nya itu adalah 2,5 gram. Nah berapa harga 2,5 gram daripada emas? Nah mungkin 2,5 gram daripada emas itu adalah, ini kalau pian bisa 100 segram begini 900-an lah, 900 kali 2,5 berapa itu? Nah kurang lebih situ. Nah kalau pian bisa emas 84 gram, nah emas yang bukan perhiasan perempuan. Nah kemudian kalau perak itu 588, pian bisa perak simpanan 588 sampai setahun, maka wajib pian zakati. Misalnya berapa? Misalnya ini kan 588, misalnya 600 gram kah atau 700 gram misalnya nih emas pian, atau 1000 gram. 1000 gram itu sama dengan sekilo ya Allah lah. Nah berarti 2,5%-nya itu dari 1000 gram 2,5% berarti 25 kan? 25 gram ya Allah lah, 25 gram yang wajib dizakatkan daripada perak itu. Cuma harga perak ini semakin menurun. Ujar habar itu, maksudnya turun naik lah, bukan semakin menurun, turun naik. Dan masih jauh dengan 84 gram emas, jauh benar. Jadi antara 84 gram emas dengan 588 gram perak sangat jauh bedanya. Nah sehingga sebagian ulama untuk tabungan uang itu mematok kepada hitungan emas, bukan hitungan perak. Jadi kalau pakai hitungan emas, anggaplah misalnya segram 900, nah kita hitung
segram 900. Misal ada kadang tahu ibu-ibu berapa wih ini emas segram? Emas segram berapa wih ini kira-kira? Ini emas 8,5. Nah 8,5 850.000 dikali 84. Nah 71.400.000. Jadi kalau pian diisi tabungan 71.400.000 sampai setahun kada kurang. Nah dari 71.400 ini maka wajib dizakati. Kecuali kurang. Bisi tabungan misalnya tahun ini sudah 7.400.000, sekalinya di tengah jalan hanya sisa misalnya 40 juta. Imba itu di akhir tahun hanya sisa 30 juta. Nah itu kada wajib dizakati juga karena berkurang. Yang penting dari awal sampai akhir jangan kurang daripada nisabnya. Nah intinya kayak itu. Nah sekalipun ada sebagian ulama yang mematok zakat tabungan uang itu kepada perak, tapi itu sedikit benar. Mungkin sekitar 10 jutaan sudah kena. Nah kalau kesimpan setahun. Nah intinya kayak itu. Nah kemudian kita berpindah sedikit. Nah ini belum ada jawaban, belum apa ngarannya adzan. Mungkin 2 macam lagi harta yang kita bahas. Insya Allah yang satunya lagi akan kita bahas pada malam Kamis depan, yaitu zakat pertambangan. Nah zakat pertambangan ini hanya 2 menurut mazhab Syafi'i, yaitu pertambangan emas dan pertambangan perak. Jadi pertambangan intan itu kada kena, pertambangan berlian kada kena, pertambangan apapun kada kena, termasuk batu bara, minyak bumi dan sebagainya kada kena. Yang kena hanya emas perak. Jadi mohon bos-bos batu bara itu sebenarnya dari batu baranya kada dikenakan zakat menurut mazhab Syafi'i. Lalu yang dikenakan zakat apanya? Ya tabungannya itu. Tabungannya yang em-eman atau sampai triliunan, itulah yang dikenakan wajib zakat, bukan batu baranya. Nah kecuali mengikut kepada pendapat Imam Ahmad. Kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, seluruh jenis pertambangan kena wajib zakat. Sama ada yang padat seperti batu bara ataupun yang cair seperti minyak. Sama ada yang bisa dikembangkan dengan api, bisa dipaluk lah ya kalau lah. Seperti misalnya emas kan kawa dibakar ya, kalau dipanaskan dibentuk. Atau misalnya aluminium atau biji besi dan seterusnya. Nah ataupun yang tidak bisa dikembangkan dengan api dan palu, seperti misalnya intan, berlian itu kan kadang-kadang dijantung hancur. Nah dalam mazhab Imam Ahmad wajib bertahan itu kena. Jadi kalau misalnya ada orang yang mendulang berlian atau mendulang intan, sekalinya imbah dapat seini, lalu dibawa kepada ahli pembatuan, ya kalau lah lain pembatuan yang bahari itu lain. Masuk pembatuan di sini adalah orang yang ahli batu. Nah jadi imbah dibawa, ternyata harganya misalnya adalah 1M, yang intan yang segini ini, nah harganya 1M. Nah maka itu kena wajib zakat karena sudah melewati dari nisab emas, yaitu 84 hitungan wahidi ya tadi 71.400.000. Jadi harganya misalnya 1M atau harganya setengah M, maka itu kena wajib zakat menurut siapa? Menurut Imam Ahmad. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak wajib zakat. Yang wajib zakat hanya pertambangan emas dan perak sahaja. Nah kemudian harus sampai nisab. Nisabnya sudah disebutkan tadi, yaitu 84 untuk emas gramnya, kemudian untuk perak 588. Berapa kewajibannya? Kewajibannya sama, yaitu 2,5%. Nah intinya kayak itu. Jadi kalau misalnya menambang ternyata dapat emas, berapa kumpulannya itu? Adalah kumpulannya 100 gram, wajib dizakati 2,5 gramnya. Nah itu wajib dikeluarkan 2,5 gramnya untuk diberikan kepada yang berhak. Nah berapa harga 2,5 gram emas? Nah itu yang akan dibagikan
kepada 8 golongan kalau ada. Kalau ada 8 golongan, nah apa yang ada? Yang ada siapa-siapa itulah yang berhak untuk menerima yang ada di tempat kita tinggal, tempat kediaman kita. Intinya seperti itu. Nah, jadi untuk zakat pertambangan kada pakai haul. Jadi bila misalnya dapat, misalnya deh, nah ternyata misalnya menambang beberapa hari, sekalinya sampai 84 gram kekumpul, maka waktu itu juga mesti dizakati. Nah, kada menunggu setahun kada. Nah, yang menunggu setahun itu adalah zakat ini peternakan, kemudian zakat perdagangan nanti setahun, dan zakat tabungan. Nah, itu setahun. Artinya harus berlalu setahun dulu baru kena wajib zakat. Adapun zakat pertanian kada mesti harus berlalu setahun. Yang penting sudah panen. Nah, itu mesti dikeluarkan. Kemudian untuk zakat pertambangan juga kada mesti harus setahun. Bila hasil misalnya dalam beberapa hari ini mendulang emas hasil 84, maka itu sudah wajib untuk dikeluarkan berapa kan gitu, nah dari 2,5% dari 84 itu. Nah, paham ya? Kalau yang bertahan, insya Allah akan kita sambung lagi. Jadi sisa 2 lagi, yaitu zakat rikas dan zakat perdagangan. Nah, kalau ada yang dapat akun silahkan. Adakah kira-kira yang dapat akun? Dan satu lagi zakat, yaitu zakat fitrah ya kalau lah. Nah, insya Allah akan kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang tentang 3 zakat ini, yaitu zakat rikas, kemudian zakat perdagangan, dan yang terakhir adalah zakat fitrah. Jadi zakat itulah yang wajib untuk ditunaikan oleh kaum muslimin dengan syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat wajibnya belum ada, berarti belum wajib. Nah, jadi mengeluarkan zakat ini kada sembarangan juga, harus diperhatikan syarat-syaratnya. Apakah sudah wajib ataukah belum wajib? Dan yang paling utama juga harus diperhatikan di mana andakannya ini, nah. Apakah ini pertanian, apakah ini itu pertambangan, apakah ini itu perdagangan, ataukah peternakan, ataukah tabungan. Nah, jangan sembarangan juga. Ada istilahnya deh, wah ini jam mobil wajib zakat, ini rumah wajib zakat, dan seterusnya. Nah, itu harus masuk kemana? Kan itu harus masuk kemana? Kalau kada masuk ke salah satu dari yang 6, itu bukan termasuk harta wajib zakat. Intinya itu. Kalau masuk, nah maka itu yang kena wajib zakat. Adakah kira-kira pertanyaan? Silakan. Karena sebentar lagi mungkin ada. Adakah kira-kira pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dulu, kalau tukar jual rumah tuh termasuk yang mana tuh, masuk zakat apa tuh? Nah, kedua pulang nang bisi tabungan tadi itu, nah tabungan kita ini kan misalnya setahun tadi 84 gram lah, misalnya tahun pertama. Tapi kita tahun yang pertama kita zakatkan 2,5%, terus tahun keduanya pulang neng itu juga harta kita kada bertambah, kada berkurang, kada kita perdagangkan gitu. Nah, kada kita tabungan itu apakah tetap kena juga belum selama 84 gram tadi? Nah, itu dua tinggal pertanyaan dulu. Nah, jadi jual beli rumah ini masalah jual beli rumah kan gitu. Nah, ini melihat kepada rumahnya itu. Nah, kalau misalnya rumahnya itu kita bangun, rumahnya itu kita bangun sendiri, nah bukan membeli dari orang lain kan gitu. Nah, kita bangun sendiri kan gitu, maka itu jelas bukan bukan harta yang wajib dizakati. Karena apa? Karena harta yang wajib dizakati itu adalah harta perdagangan. Harta perdagangan itu apa? Harta perdagangan itu kena akan kita bahas, cuma ulun kasih bayangan. Harta perdagangan itu ialah harta yang kita beli dari orang misalnya, atau yang kita terima dengan cara muawadoh, pertukaran dengan duit, misalnya dengan sewa dan sebagainya, kan seperti itu.
Nah, yang paling utama dulu dengan jual beli lah. Yang mana ketika kita melakukan jual beli itu, kita sudah berniat mendagangkan itu rumah. Nah, dan itu itu yang kena zakat. Jadi kalau misalnya pian ada melihat rumah bagus nih rumah, lalu pian menukar dari ampunnya. Waktu menukar dari ampunnya itu niat pian menjual ke lain pulang. Waktu itu juga niatnya menjual. Jadi pas serahatan menukar, artinya rumah itu siap pulang dijual. Nah, bukan untuk dipakai atau untuk dijadikan investasi. Maka itu yang kena wajib zakat. Setahunnya kalau belum payu itu rumah, maka mesti dizakati 2,5%-nya. Tapi kalau misalnya kita membeli rumah bukan untuk dijual, tapi untuk ditempati, maka itu kadang kewajiban berzakat. Nah, sekalipun sudah tersebar kesalahpahaman di tengah masyarakat yang menganggap itu mesti dizakati, padahal tidak. Karena zakat perdagangan itu adalah apabila kita memberi sesuatu dengan niat menjual kepada orang lain lagi. Nah, bukan dengan niat misalnya menempati, atau bukan dengan niat investasi. Nah, kalau niatnya investasi itu beda lagi. Misalnya, nah artinya nih aku hendak menukar rumah itu, misal pian nih pendam dalam hati, tapi kan gasan dijual bang, artinya gasan di koleksinya. Karena suatu saat kan gitu, nah bila ada orang yang menawar kan bila cocok hajar ku jual. Adapun misalnya untuk saat ini kada ku jual dulu kan. Jadi pian melakukan jual beli dengan orang yang ampunnya, nah itu bukan dengan niat menjual, melainkan niat investasi, niat mengoleksi aja. Menjualnya pang bebila. Nah, menjualnya pian kada ada menentukan bebila menjual. Nah, mungkin karena bila 10 tahun ke depan misalnya ada yang berminat, harganya cocok, hanya aku jual dalam hati pian nih. Kalau ini kada kan gitu, nah hanya untuk koleksi, hanya untuk investasi, maka itu kada masuk. Jadi yang masuk itu pian menukar rumah dengan niat menjual pulang ke lain. Bila menjualnya semenjak pian miliki itu sudah siap jual. Siap jual. Kalau misalnya ada orang menawar harga cocok, lapas. Nah, kalau misalnya ada yang menawar kada cocok, nah tahan dulu. Kan gitu orang berjualan. Jadi yang patokannya itu adalah pian menukari rumah dengan niat siap jual imbah ditukari, siap pulang menjual imbah ditukari. Langsung waktu itu juga. Seandainya imbah pian transaksi jual beli, sekalinya ada yang memandiri, nah aku tukari nah dari ikam nah harga sekian, kayak apa? Nah pian siap menjual kalau harganya cocok pada waktu itu. Nah itu yang terkena wajib zakat. Nah, adapun kalau misalnya bukan yang seperti itu, niatnya pian menukari rumah itu bukan untuk menjual, tapi untuk mengoleksi atau untuk ditempati, ya jelas itu tidak ada kewajiban untuk menzakatinya. Nah, kemudian lagi yang sering menjadi pertanyaan itu adalah masalah tanah dan sebagainya. Nah, ini juga ada satu kesalahpahaman yang mesti diluruskan. Ada sebagian orang yang berpandangan bila kita besi tanahnya luas, misalnya anggaplah 1 hektar. Nah, kita menukari tanah dari orang itu kadeda niatan menjual, tapi niatan gasan kita humai misalnya, atau gasan kita investasikan, kita koleksinya. Suatu saat puluhan tahun yang akan datang misalnya nih, bila ada orang menawar harga cocok hanya dijual. Nah, tapi kalau ini kada kan gitu nah. Nah, lalu pas beberapa tahun kemudian kita perlu duit. Nah, lalu kita berubah niat. Bukan lagi untuk investasi atau untuk dihumai, tapi untuk dijual. Lalu kita andaki tanah ini dijual misalnya. Nah, apakah kena zakat kalau setahun kemudian kada payu? Maka jawabannya kada juga. Kenapa? Nah, karena untuk perubahan niat yang terkena zakat itu ada syaratnya. Yaitu apa? Nah, ini hanya tergambar kalau tanah pian itu pian kapling. Bukan satu pian jual langsung sekaligus, tapi pian kapling. Jadi misalnya nih, anggaplah ini sedikit kita perlu perlu dijelaskan supaya lebih dipahami lah. Pian misalnya membeli sekapling tanah ini
sehektar tanah ini adalah misalnya bulan Januari 2020, yaitu tanggal 1 Januari 2020. Kemudian yang sehektar ini 1 Januari 2025 pian perlu duit, lalu berniat menjual ini tanah. Apakah dengan perubahan niat itu langsung kena wajib zakat, atau setahun kemudian kena wajib zakat kalau belum payu? Maka kada. Nah ini tergantung. Kalau pian kapling, nah pian kapling pada tanggal 1 Januari 2025, pian kapling misalnya 1 hektar ini dapat 20 kapling, misal 20 kapling. Nah 20 pian kapling, imba pian kapling, lalu tanggal 1 Januari 2025 itu ada yang payu sekapling, maka mulai dari yang payu itu haulnya. Jadi yang wajib dizakati apabila perdagangan itu masih berlangsung sampai 2 Februari 2026. Jadi semenjak ada payu. Nah intinya kayak itu. Kalau payu sekaligus itu kan ada zakatnya, kecuali duitnya ditabung, lalu tabungannya sampai setahun, kada sampai berkurang dari nisabnya, maka itu tetap ada zakat, tapi bukan dari tanah itu, melainkan dari tabungan. Nah jadi kena insyaallah untuk yang lebih jelasnya akan kita kupas lagi pada pertemuan yang akan datang, masalah zakat perdagangan ini yang mana banyak orang yang salah paham. Nah kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi itu adalah apabila tabungan kita kada berkurang dari nisab, ya kalau lah misalnya kan nih tabungan kita 100 juta, tahun ini kada tuuna 100 juta, maka kita keluarkan 2,5%-nya. Tahun dude masih aja misalnya 100 juta misalnya nih, maka keluarkan terus. Nah sampai akhirnya kurang dari nisab, hanyar kada wajib. Kalau masih mencapai nisab, maka setiap tahun itu wajib dizakati. Pak Jalo Pak Burjani. Nah ajin nih sidip nih ada berzakat sangat deh. Ini nama anyaki ya Allah. Nah begaya aja. Cuma pian amin akan aja ya Allah. Artinya bila pian berzakat artinya pian sudah sugih. Nah ya Allah. Nah amin akan aja. Nah mudah-mudahan sidip sugih bujuran, sugih dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah intinya seperti itu. Jadi amun kita kada kawa sugih di dunia, ya barang di akhirat ya Allah. Nah tapi amun kawa juga kedua-duanya apa? Amun kawa ya Allah. Nah sugih dunia dan juga sugih akhirat. Nah mudah-mudahan ya Allah, karena kita perlu juga. Artinya di antara kaum muslimin ada yang jadi orang sugih. Supaya apa? Supaya kawa membangun masjid. Nah selain membangun masjid juga membiayai operasional masjid. Nah atau misalnya pesantren, membangun pesantren dan membiayai operasional pesantren dan lain-lain daripada lembaga pendidikan ataupun sarana prasarana peribadatan untuk kaum muslimin. Kalau kada ada yang sugihnya, kada ada memadai, ujung-ujungnya bubar masjid, kada ada jamaahnya lagi, imamnya kada ada. Kenapa imamnya kada ada? Kada ada gajinya. Ya Allah. Nah kada hakun imam kada digaji begini kan ibaratnya apa orang untuk kada gratis lagi. Nah ibarat nang perjalanan ke Jawa misalnya nih, nah ziarah Wali Songo apakah banyak tuh yang berpendar, artinya ininya yang gratis itu hanya bekantut lawan beludah. Nah ya kalau ada pun bekamih lawan behera pun ini bayar aja. Ya kalau lah mbak masuk kemana misalnya ke SPBO umpat bekamih umpat behera, sekalinya ada yang bertumbuhan, nah bertulisan BAB buang air besar sekian, BAC BAK buang air kecil sekian, dia bertulisan. Jadi banyak yang menyambat ke itu. Artinya ini akhir zaman, yang gratis hanya bekantut lawan beludah aja lagi. Nah intinya kayak itu tuh. Jadi perlu diantara kita ada yang sugih, tapi jangan hanya sugih dunia, mesti juga sugih akhirat. Karena kalau sugih dunia aja rugi juga, di akhirat miskin, maksudnya di akhirat menderita, masuk neraka, maka percuma kesugihan yang ada di dunia. Nah mungkin sampai di sini ulun sampaikan karena kita sudah isya. Nah jadi kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Nah kita kembali membacakan surah Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menyembuhkan sahibul bait, sahibul majelis, yaitu saudara kita Bapak Haji Nurdin yang sekarang Sidin sedang terganggu kesehatan beliau karena apa? Karena kecapean. Nah, dan juga mungkin ada penyakit yang kemarin itu karena kecapean. Nah, maka kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur Sidin dan juga secepatnya menyembuhkan dan mengangkat penyakit-penyakit Sidin. Nah, begitu juga kita yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah taala memanjangkan umur kita di dalam ketaatan kepadanya dan juga mengangkat penyakit-penyakit kita seandainya kita diuji Allah dengan beberapa penyakit, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita jalan yang lurus dan juga menjadikan kita sekalian sebagai calon-calon penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Ala hadihin niyah wa ala mana wa salam pada soleh wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wajibna fi sama dhahara minha wa barik lana fi asma'ina wa sirrina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabban nas adhibil bas isfi anta syafi wa afi antal muafi la shifa ila shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah